hoe trots ik ben. Stier. Langkah yang benar-benar di luar dugaan diambil oleh PSSI. Setelah drama panjang soal masa depan Sintayong, Federasi Sepak Bola Indonesia akhirnya membuat keputusan besar. Bukan mengembalikan pelatih Korea itu, melainkan menunjuk Louis van Gaal sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Ya benar, nama besar yang pernah menangani tim-tim raksasa dunia seperti Manchester United, Barcelona, Bayern Munchen hingga timnas Belanda itu resmi diumumkan sebagai nakoda baru Garuda. Langkah ini menjadi kejutan besar bahkan di kalangan internal PSSI sendiri, karena sebelumnya banyak pihak memprediksi bahwa Sintayong akan kembali setelah dukungan publik yang sangat besar. Namun menurut sumber internal, keputusan ini diambil karena PSSI disebut malu untuk kembali ke Sintayong setelah pernyataan keras dari beberapa anggota EXCO yang sebelumnya menolak perpanjangan kontraknya. Dengan tekanan publik yang terus meningkat, PSSI pun sibuk mencari alternatif kelas dunia dan nama Louis van Gaal muncul di meja rapat. Van Gaal sendiri dikenal sebagai pelatih dengan disiplin tinggi, filosofi taktik total football, serta karakter tegas yang mirip dengan Sintayong. Namun dengan pengalaman puluhan tahun di level tertinggi Eropa, banyak pihak menilai ini sebagai langkah berani sekaligus taruhan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Apapun alasannya, satu hal pasti, sepak bola Indonesia kini kembali menjadi sorotan dunia. Louis van Gaal akan memulai tugasnya bulan depan dengan target membangun generasi emas Garuda menuju kompetisi Asia berikutnya. Akankah langkah tak terduga ini membawa kejayaan baru atau justru menjadi perjudian besar bagi PSSI? Waktu yang akan menjawab. Berita Van Gaal latih timnas Indonesia jadi pemberitaan utama di TV Belanda. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Penunjukan Louis van Gaal sebagai pelatih timnas Indonesia kini menjadi berita utama di berbagai media Belanda dan Eropa. Stasiun televisi ternama seperti No Sport, RTL News, hingga media besar The Telegraph menyoroti keputusan mengejutkan Van Gaal yang kembali melatih tim Asia Tenggara. Banyak media menyebut langkah ini sebagai petualangan terakhir yang penuh tantangan bagi sang pelatih legendaris. Media Belanda juga memuji sambutan luar biasa rakyat Indonesia. Tagar #WelcomeVan Van Gaal bahkan menjadi trending di media sosial, tidak hanya di Jakarta, tapi juga sempat masuk daftar trending di Amsterdam. Langkah PSSI menunjuk Van Gaal bukan hanya menghebohkan tanah air, tapi juga membuat Belanda ikut menyorot kebangkitan sepak bola Indonesia. Kini dunia mulai melirik Garuda Merah Putih bukan sekadar karena fanatisme supporternya, tapi karena kehadiran sosok pelatih legendaris yang pernah menaklukkan Eropa. Pembangunan sepak bola Indonesia sedang dikembalikan. Pembangunan sepak bola Indonesia kini kembali ke jalur yang dulu pernah membuat bangsa ini bangga. Ya, PSSI tengah mengembalikan arah pembangunan seperti di era Sintayong, pelatih yang pernah membawa disiplin, mental juang, dan harapan besar bagi tim Garuda. Di masa Sintayong, Indonesia dikenal sebagai tim Asia Tenggara dengan mental baja dan sistem latihan modern. Fokus pada pembinaan usia muda, disiplin ketat, serta permainan cepat dan agresif menjadi fondasi yang kini kembali dibangun oleh federasi. Program pembinaan Elite Youth kembali diaktifkan. PSSI bahkan menggandeng sejumlah akademi luar negeri untuk menciptakan jalur karir pemain muda menuju level internasional, sesuatu yang dulu sangat ditekankan oleh Sintayong. Meski kini Indonesia memiliki pelatih baru, arah pembangunannya jelas menghidupkan kembali semangat, etos kerja, dan sistem yang pernah dibawa Sintayong. Bukan hanya soal menang, tapi membangun karakter sepak bola Indonesia dari akar yang benar. Langkah PSSI ini menunjukkan bahwa pembangunan sepak bola Indonesia tidak boleh mundur. Era Sintayong menjadi pondasi dan kini pondasi itu kembali diperkuat menuju mimpi besar agar Garuda kembali terbang tinggi di pentas Asia. Jadi apakah kalian setuju jika Van Gaal pelatih timnas Indonesia, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.